Ya. Pertama adalah keterampilan dan ketegasan. Ya. Fisiologi dan informasinya harus jelas dan manfaat. Yang kedua adalah menyampaikan pilihan. Itu terutama mas kalau anak-anak SD ya, SD ngobrol aja, ya ngobrol aja. Bapak Ibu guru bisa mengatakan padanya seakan-akan, bukan seakan-akan, ngasih pilihan dia. Andi, kamu mau duduk di sebelah sana atau di sebelah sana agar kamu nggak ngobrol aja sama Joni? Di depan. Kamu boleh kamu mau duduk di sebelah sini, di depan sini atau di depan sini? Agar kamu nggak mau belajar sama Doni. Menyampaikan pilihan. Dengan cara itu Anda mendidik siswa bahwa dia dihargai pribadinya, dihargai keinginannya. Dengan tetap mendidik bahwa dia punya batasan. Win-win, menang-menang. Mental ini harus diajarkan pada anak. Apalagi masih di bawah lagi ya, balita SMP, SMA, masih kita harus mendidik mereka menjadi mental win-win. Sampaikan pilihan mereka. Dan pilihannya itu adalah pilihan yang dua-duanya untuk manfaat mereka. Jadi karena yang pertama tadi punya ketegasan adalah harus jelas dan bermanfaat. Apapun yang kita sampaikan harus jelas dan bermanfaat. Ada pertanyaan sampai sini? Apa itu mental win-win? Mental win-win ya seperti ini. Ini contohnya mental win-win. Anda menang, saya menang. Kalau bapak ibu guru yang bersifat agresif, dia maunya saya menang, kamu kalah. Kalau tadi ya, mental ketegasan tadi. Ini berhubungan terus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Bapak Ibu kalau nanya siswanya nggak ada pertanyaan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Di pertanyaan. Nah, memberi pertanyaan itu kembali ke niatnya. Niatnya menghukum atau masih manfaat? Menghukum atau masih manfaat? Memberi manfaat. Kenapa kok dengan cara itu bisa memberi manfaat? Ya, benar. Jadi karena ada satu presupposition, satu asumsi dasar. Kalau ingin tahu harus melakukan. Oke, berarti sekarang saya nggak salah dong kalau saya ngasih pertanyaan. Silahkan, Ibu siapa di depan? Ya, Ibu Yuni. Ibu Yuni, tolong bantu saya membuat satu contoh teguran pada siswa yang itu menyampaikan pilihan menurut pengalaman Ibu Yuni aja. Boleh diceritakan narasinya, ada narasi dulu. Siswa saya itu gini. Karena saya contohnya bapak ibu pasti lebih banyak dari contoh saya, karena bapak ibu bertahun-tahun aja, saya enggak. Silakan Ibu Yuni. Contoh kasusnya, terus apa yang dilakukan Ibu Yuni dengan menyampaikan pilihan. Contoh kasusnya, guru SD mana? Lawang 4. Ya, silakan Bu. Kelas berapa? Ngajar kelas berapa? Kelas 3. Silakan Bu. Pasti ada lah siswanya yang sedang nggak bisa diatur. Ya didengar semuanya Bu. Karena ini contoh dari Ibu Yuni itu bisa jadi contoh dari Ibu Yuni itu bisa jadi pelajaran ibu-ibu yang lain, benar nggak? Silakan.
Ya, jadi gini, saya minta tolong ibu ini menceritakan pengalaman kasus siswa itu sangat melakukan sesuatu yang tidak layak. Dan ibu ini sebagai guru itu wajib meluruskan mereka, harus membentuk karakternya. Bagaimana kasusnya apa dan bagaimana caranya seandainya ibu Yuni menyelesaikan itu dengan menyampaikan pilihan kepada mereka. Kasus nyata aja lebih enak. Ya, mungkin di anak SD kelas 3 ya. Misalnya pada waktu istirahat mungkin pertamanya bermain Ya. langsung ya ada pertengkaran sedikit, dia mungkin akan berkelahi atau pukul-pukulan. Sering Bu ya? Ya ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, itu mungkin saya akan mengasihkan apa ya, seperti tindakan atau apa ya, mungkin pemberitahuan agar sesama teman harus bisa saling menyayangi, saling menghormati, meskipun bermain jangan sampai berkelahi atau pertengkaran. Oke, kalau konteksnya menyampaikan pilihan Bu, seperti apa? Seandainya ibu menggunakan konteks menyampaikan pilihan. Menyampaikan pilihan. Ya, menasihati mereka dengan cara menyampaikan pilihan ke mereka. Boleh langsung ngomong, kamu gimana? Mungkin dengan cara menyampaikan pilihan, misalnya pada waktu istirahat anak itu berkelahi, ada waktu bel masuk, mungkin dengan cara kalau kamu tetap berkelahi, masuk di dalam kelas atau di luar kelas. Oke. Sudah cukup. Oke. Sangat bagus Bu. Tapi ada satu perlu saya sampaikan. Menyampaikan pilihan ini hati-hati dengan menyampaikan pilihan semu. Menyampaikan pilihan semu. Seakan-akan kita menyampaikan pilihan, tapi sebenarnya mereka tidak bisa milih. Contohnya, menyuruh anak mandi. Kamu pilih mana? Mandi atau ibu tinggal? Ya. Kamu mandi atau ibu tinggal nih? Kamu mandi atau ibu pergi nih? Itu seakan-akan pilihan, tapi sebenarnya nggak punya pilihan. Contoh pilihan, kamu mandi pakai sabun yang ini atau kamu pakai sabunnya ibu. Seakan-akan dia milih, sebenarnya dia nggak punya pilihan tadi itu kan. Kita menyuruh dia, tapi menghargai pendapatnya dia. Kalau di pertengahan ini mungkin saya bisa ngasih satu saran ya. Kalau anak berkelahi tapi panjang memang ya, kalau anak berkelahi itu memang nggak bisa kalimat pendek. Tapi bisa aja kamu minta maaf, kamu berdamai sekarang, atau kamu berdamai nanti setelah pulang sekolah. Kamu berdamai sekarang di sini, atau kamu berdamai di luar sana. Kamu berdamai di dalam sini depan ibu, atau kamu berdamai di luar sana. Saling memaafkan. Itu contoh, ya. Contoh menyampaikan pilihan. Ada pertanyaan? Kalau nggak nanya, saya nanya yuk. Benar Pak? Ya, silakan. Mungkin kasus yang ini tadi, saya mohon untuk bisa apa istilahnya, bisa diarahkan ya, pendapat saya pribadi. Pertama, anak yang berkelahi tadi mungkin bisa kita panggil berdua, kemudian kita tanya, kira-kira kalau ada yang berkelahi, ada yang sakit kan? Pilihan pertanyaan pertama, mungkin mereka jawabnya bisa jadi enggak, bisa jadi sakit. Kemudian kita tanya yang berikutnya, menurut kamu
berkelahi itu ada untungnya enggak? Mereka juga akan menjawab. Apakah ini nanti bisa menjadi yang terakhir, menjadi penyampaian pilihan? Kemudian yang terakhir, kalau menurut mereka itu ada yang sakit dan tidak baik, mungkin pertanyaan yang berikutnya tadi, perkelahian ini diteruskan, apa cukup sampai di sini untuk bisa berdamai? Apa ini juga bisa dikatakan menyampaikan pilihan? Pendapat saya seperti itu, Pak. Oke. Yang disampaikan Pak Lukman itu adalah sebenarnya Pak Lukman itu contoh pilihan semu, Pak. Contoh pilihan semu. Jadi kalau contoh bedanya apa? Menyampaikan pilihan, dua-duanya harus baik, dua-duanya harus positif, yang bisa mereka pilih. Jadi tidak ada yang negatif. Kalau salah satu negatif itu pilihan semu. Terus pertanyaan, ya kalau yang contohnya Pak Lukman tadi, untuk anak SMP mungkin akan bisa menjawabnya. Kamu saling berkelahi ini, saling mukul, ada untungnya nggak? Kalau anak SMP bisa menjawab, nggak ada Pak. Kalau SD ada Pak, apa untungnya? Puas saya. Nah itu makanya semakin besar, semakin kecil, maka saya bilang guru SD itu luar biasa, luar biasa. Tantangannya itu besar sekali. Saya sangat berminat untuk jadi guru SD. Kalau ada yang mau menerima saya nggak punya ijazah guru soalnya. Saya punya ijazah guru. Bayarilah. Saya sangat berminat jadi guru SD. Dan SD luar biasa, masya Allah. Ya. Bayangin, lucu-lucu kan SD itu berkembang, terus ekspresif ya. Ekspresif. Gurunya, lu ibu, rangkul gurunya. Bener nggak ibu guru SD? Rangkul, bu anu bu, sambil pagi sudah nyelotek, bu, tadi malam aku ini bu, menceritakan orang tuanya, menceritakan, ngapain anu bu tadi anu, menyenangkan. Guru SD. SMP mulai megeno. Lagi SMA, mulai pacaran, yang berat tapi asik untuk SD. Karena anak SD itu masih polos. Tapi tantangannya guru SD harus jauh lebih besar, harus bagus karakternya dibanding guru SMP dan SMA. Guru SD harus jauh lebih berkarakter, jauh lebih bahagia daripada guru SMP SMA. Kok gajinya sama ya, guru SD sama SMP? Ya, jadi itu contohnya menyampaikan pilihan. Contohnya menyampaikan pilihan.